Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan lanjutkan ya materi kita yang selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Oke, uji validitas dan reliabilitas ini kita lakukan untuk menguji suatu angket ya atau kuesioner dari pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Nah, jadi sebelum kita menyebar kuesioner ya, jadi dalam penelitian yang menggunakan kuesioner, kita perlu namanya uji validitas dan reliabilitas ini. Jadi ininya seperti ini. Dalam melakukan penelitian menggunakan kuesioner, yang pertama kalian harus membuat kuesionernya ya. Setelah membuat kuesioner, jangan kalian sebar ke seluruh responden dulu ya. Ini yang penting ini. Jangan kalian sebar ke seluruh responden dulu. Jadi kuesionernya itu kalian sebar ke misalnya sebagian lah, misalkan 10 atau 30 orang dulu. Ya, 30 atau 20 orang. Kemudian setelah didapat datanya, baru kalian uji validitas dan reliabilitas ini. Ya. Nah, setelah diuji validitas dan reliabilitas dan hasilnya adalah semua pernyataan atau pertanyaannya itu valid dan reliable, ya, maka kalian bisa menyebarkan angket itu ke seluruh responden. Ya, jadi sebelum disebar ke seluruh responden, maka kalian harus uji dulu apakah pertanyaan yang kalian bikin itu valid dan reliable. Kalau misal pertanyaannya itu tidak valid dan tidak reliable, maka ya caranya adalah dikeluarkan. Ya, pertanyaannya itu diganti atau dikeluarkan. Tapi kalau misal diganti, maka kalian perlu lagi menguji validitas dan reliabilitas mana lagi ya. Karena eh, pertanyaan penggantinya itu kan belum tentu valid atau tidak ya. Nah, gitu. Jadi kalian lakukan pengujian ulang, pengambilan data lagi ke 30 orang lagi, terus kemudian diuji validitas lagi. Seperti itu sampai semua pertanyaannya itu jelas valid dan reliable-nya ya. Nah, itu langkahnya dalam pembuatan kuesioner. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari tadi kok ngebahas valid dan reliable, apa sih yang dinamakan dengan valid dan reliable? Suatu pertanyaan dalam kuesioner itu dikatakan valid itu maksudnya apa sih? Jadi gini, pertanyaan yang dikatakan valid itu adalah pertanyaan yang sesuai dengan yang kalian ukur ya. Itu yang namanya valid. Sejauh mana pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang kalian ukur, itu yang namanya valid. Jadi validitas itu yang dicek itu adalah setiap pertanyaan ya, bukan sekelompok pertanyaan, bukan variabel. Oke, itu yang dinamakan dengan validitas. Kemudian nanti ada yang kita bahas tentang reliabilitas. Reliabilitas itu yang kita cek itu satu kelompok variabel, satu kelompok pertanyaan. Bukan per pertanyaan, tapi per kelompok pertanyaan atau per variabel. Nah, reliabilitas itu mengecek apakah kelompok pertanyaannya itu konsisten apa enggak sih? Nah, itu membingungkan orang apa enggak. Nanti kan kita bahas. Sekarang kita bahas tentang uji validitas. Nah, jadi di sini seperti yang tadi saya katakan bahwa uji validitas itu untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dan pertanyaannya itu dapat mengukur apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita ukur. Nah, dalam pengujian validitas itu perlu menggunakan yang namanya tabel nilai kritik R. Tabel nilai kritik R. Nah, tabelnya sudah saya lampirkan di akhir bab ini ya. Ini akhir bab, namanya akhir bab. Nah, ini yang namanya tabel nilai kritik ya. Ini nanti ada ya namanya derajat bebas alfa 1%, 5%. Nanti saya akan jelaskan. Mana tadi? Oke, nih. Nah, dari tabel itu tadi kita bandingkan dengan output. Ya, outputnya itu ada di kolom correlated. Nanti di output ada. Jika outputnya itu lebih kecil daripada tabel, maka dia dikatakan tidak valid. Ya. Tapi jika outputnya itu lebih besar dari tabel, maka pertanyaannya itu valid. Kalau pertanyaannya valid, berarti dia siap disebarkan ke responden.
Tapi kalau pertanyaannya itu tidak valid, maka itu, belum ya perlu kita rubah atau kita keluarkan dari kuesioner itu, ya, maksudnya tidak valid. Seperti itu. Nah, dalam pengujian ini, ya, misal nanti yang dicek itu per variabel. Jadi misalnya satu variabel ada 10 pertanyaan. Nah, di situ kita cek 10 pertanyaan dulu setiap variabel. Nah, di situ misalkan ada dari 10 itu ternyata ada 3 yang tidak valid, maka yang dikeluarkan dulu itu jangan tiga-tiganya, tapi satu dulu yang paling tidak valid ya. Nah, mengeluarkan satu pertanyaan yang paling tidak valid atau nilai output-nya itu yang paling kecil ya. Nilai output-nya paling kecil itu yang paling tidak valid. Kemudian kita lakukan pengujian lagi sampai semuanya itu valid, gitu ya. Jadi bisa jadi kita melakukan pengujian sebanyak 5 kali, 6 kali atau berapa kali ya. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu yang kita cek itu per variabel. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam satu variabel itu membingungkan atau tidak. Nah, itu namanya reliable. Reliable itu tidak membingungkan responden ya. Pertanyaan-pertanyaan dalam satu variabel itu tidak membingungkan responden. Jadi misalkan saya ditanyakan sekarang, misalnya saya jadi responden misalkan ya, dikasih kuesioner. Kuesioner yang reliable itu artinya jika saya sekarang dikasih pertanyaan itu, saya jawabnya itu ya setuju, 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 tidak setuju. Maka ketika bulan depan saya dikasih kuesioner yang sama, jawaban saya juga tetap setuju, setuju, tidak setuju. Seperti itu. Beda halnya dengan yang tidak reliable. Kalau tidak reliable, ya saya jawabnya sekarang setuju, setuju. Besok bulan depan saya tanyain juga dengan pertanyaan yang sama, saya jawabnya tidak setuju, malah jadi kurang setuju atau tidak setuju. Kan itu beda. Nah, makanya itu tidak bisa kita sebar ke responden. Ya, jadi kita perlu ngecek dulu apakah datanya itu reliable atau tidak, pertanyaannya reliable atau tidak. Nah, jadi kalau dalam pengujian reliable itu yang diuji adalah satu variabel, satu kelompok utuh ya, bukan per pertanyaan. Kalau tadi kan uji validitas itu yang diuji adalah per pertanyaan, kalau reliabilitas yang diuji adalah per variabel. Ya. Nah, di sini kita ambil nilai dari convert alpha, nanti ada outputnya. Nah, kita bandingkan dengan angka 0,6. Sebenarnya ini angka 0,6 itu masih banyak banyak yang mengusulkan tidak menggunakan 0,6. Ada yang menggunakan 0,8, ada yang menggunakan 0,5, ada yang menggunakan 0,7. Tapi ya karena biar kita tidak bingung mau pakai angka yang mana, ya kita pakai angka 0,6 saja ya. 0,6. Nah, jika convert alpha atau outputnya nanti itu lebih kecil dari 0,6, maka variabelnya itu tidak reliable gitu ya. Bisa katakan tidak reliable. Jika dia lebih besar dari 0,6, maka dapat kita katakan bahwa pertanyaannya atau variabelnya itu reliable. Seperti itu. Jadi jika nanti ada satu variabel yang tidak reliable ya, ada suatu kelompok pertanyaan yang tidak menunjukkan reliabilitas, tidak reliable, maka itu semuanya satu kelompok itu perlu dihapus atau diganti, gitu ya. Nah itu ya. Hasil pengukuran menunjukkan reliable maka kuesioner lolos pengujian atau dapat disebar ke responden. Namun jika pengujian menunjukkan tidak reliable, maka seluruh pertanyaan yang pada variabel tersebut perlu diganti. Jadi kalau tadi dalam uji validitas itu pertanyaan yang diganti, kalau ini yang diganti ya satu variabel semuanya. Gitu ya. Itu intinya seperti itu untuk teorinya. Sekarang kita lanjut ke analisisnya ya. Analisisnya, jadi di sini ada suatu pertanyaan ya. Jadi sini ada penelitian pada bidang pemasaran menentukan apakah ada manfaat yang mendasari pelanggan memberi tapal gigi. Ya intinya itulah ya. Diambil sampel sebanyak 30 orang. Jadi 30 orang itu belum sepenuhnya sampel ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita membuat kuesioner, kita sebar dulu ke sebagian sampelnya. Misalkan 30 orang, 20 orang ya. Kemudian nanti kalau sudah
hasilnya ada, yaitu valid atau tidaknya, baru kita sebar ke responden, ya, seluruh responden. Oke, di sini ada 2 variabel ya. Pertanyaan misalnya di sini ada 2 variabel. Variabel pertama setiap variabel terdapat 10 pertanyaan. Variabel pertanyaan diisi dengan V1 sampai V10. Jadi V1 sampai V10 itu masuk ke variabel pertama. Dan variabel kedua itu isinya adalah V11 sampai 20. Jadi nanti kita uji itu per variabel, bukan langsung semuanya dimasukkan, gitu ya. Nah, datanya bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini pertanyaannya ya. Sudah ada datanya. Kemudian kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. SPSS-nya mana sih? Ini SPSS ya. Ini dataset, open. Oke, seperti biasa ya, ini variabel view. Di sini tadi variabelnya apa aja sih? Nomor responden V1 sampai V20. Oke. Tulis nomor responden. Terus di sini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, 12, V13. Tik satu-satu ya. V13, 14, V15, V16, V17, V18, V19, V20. Oke ya. Udah. Terus kita langsung saja masuk ke data view. Nah, kita buka Excel-nya, tinggal di copy semua. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini dia output-nya ya. Oke, sudah masuk semua. Sekarang kita langsung saja lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Tadi kan sudah dijelaskan di soalnya ya, bahwa variabel yang pertama itu adalah pertanyaan nomor 1, V1 sampai V10. Jadi kita uji yang dulu yang pertama, yaitu adalah V1 sampai V10, yaitu analyze, ya, scale, reliability analysis. Nah, analyze, scale, reliability analysis. Kemudian dimasukkan V1 sampai V10. Kalian mencet shift ya, saya biar cepat shift sampai V10. Oke. Seperti sudah masuk semua. Kurang apa lagi ya? Oke, pilih item. Kemudian klik statistik. Ini tiganya ini di checklist semua. Oke ya. Benar ya? Oh iya benar. Kemudian klik continue dan oke. Nah, ini outputnya ya. Ini output untuk uji reliabilitas dan output untuk uji validitas yang ini. Jadi yang kita uji dulu adalah uji validitas. Kalau semuanya sudah valid, baru kita uji reliabilitas. Seperti itu ya. Nah, dari sini yang diambil itu adalah nilai dari correlated item total correlation ini. Ya, correlated item total correlation ini kita ambil nilainya di sini. Nanti yang kita bandingkan V1-nya segini, V2-nya, V3. Nah, kita bandingkan dengan tabel. Cara melihat tabel, mau lihat pakai datanya yang mana? Saya buka tabelnya dulu. Ini. Jadi, tabel itu ada DB, alfa 1%, alfa 5%. Yang kita gunakan adalah alfa 5% ya. Alfa 5%. Kecuali nanti di soal disebutkan bahwa alfanya harus sama dengan 1%. Maka menggunakan yang sebelah kiri. Kalau menggunakan alfanya tidak disebutkan atau ada ketentuan alfanya sama dengan 5%, maka menggunakan yang kanan. Itu ya. Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah tadi disesuaikan dengan N-nya ya. N-nya itu adalah jumlah sampel yang kita ambil, bukan sampel seluruhan, tapi sampel yang kita ambil untuk uji validitas dan reliabilitas ini. Tadi kan jumlah sampelnya itu 30 ya. Berapa sih? 30 ya. Jumlah sampelnya 30. Nah, di sini
udah ada keterangannya sih. DB sama dengan N dikurangi 2 atau jumlah sampel dikurangi 2. Sampelnya tadi kan 30. 30 kurangi 2 kan 28. Berarti yang kita pakai adalah di sini. Nah, ini 0,239 gitu ya. Jadi yang kita bandingkan dengan nilai 0,239. Oke ya. 0,239. Oke, itu yang pertama. 0,239 diingat-ingat ya 0,239. Ini sudah ada tulisannya sih 0,239. Oke, outputnya tadi mana outputnya tadi? Ini ya. Ini sudah sama dengan yang di ini. Nah, sama kan? Plug. Persis. Kemudian ini semuanya nih tabel yang di sini, output di sini. Ini dibandingkan dengan 0,239. Hasilnya adalah nih saya ringkas ke dalam tabel. Jadi nanti kalau kalian buat laporan bikin tabel seperti ini juga ya. Jadi ini ketik lagi berapa nilai outputnya, kemudian tabel nilai kritik R ya. Kemudian kesimpulan. Jadi kalau ini yang sebelah kiri itu kurang dari tabel nilai kritik R, maka dia dikatakan tidak valid. Tapi jika dia lebih besar dari R, maka valid. Di sini terlihat bahwa ada dua yang tidak valid ya, yaitu V1 dan V5. Tapi kan tadi ketentuannya adalah yang dikeluarkan terlebih dahulu yang tidak valid, yang paling tidak valid. Maka atau yang nilainya correlated itemnya itu yang paling kecil. Di sini yang paling kecil itu V5 sehingga V5 itu kita keluarkan dulu ya, V5 dikeluarkan dulu. Nah, kita lakukan ulang lagi yaitu mana tadi? Analyze, scale, relevance yang dikeluarkan V5. Ini V5 di sini kita keluarkan. Ini ya. Kemudian klik langsung OK. Nah, kemudian kita ambil lagi datanya ini ya. Nah, ini kita bandingkan lagi dengan 0,235 ya, 0,238, 0,25. Jadi lupa saya. Kita lakukan ulang dengan mengeluarkan variabel V5 ya. Outputnya ada seperti ini ya. Kita bandingkan lagi dengan 0,239 lagi yang sama ya. Kita cek. Kita cek ternyata oh V1-nya tidak valid lagi. Berarti kita perlu mengeluarkan V1-nya ya. Ini tidak valid kan tinggal V1 tadi sini. Nah, kita keluarkan lagi, kemudian kita analisis lagi. Kita keluarkan V1-nya, analyze, scale, references. V1-nya kita keluarkan. Kemudian oke. Nah, kemudian kita ambil lagi outputnya ya. Begitu langkahnya sampai semuanya valid ya. Kemudian ini outputnya kita ambil nilai ini. Apakah ada yang kurang dari 0,235? Oh, ternyata sudah valid semua. Nah, karena dia sudah valid semua, sehingga kita sekarang perlu melakukan uji reliabilitas ya. Jadi uji validitas sampai semuanya valid, ya keluarkan sampai semuanya valid, baru diuji reliabilitas. Nah, uji reliabilitasnya dari mana? Output yang tadi, kita nggak usah klik-klik lagi. Output yang terakhir, kemudian yang atas, nah ini outputnya reliability statistik ini. Ini output yang kita gunakan dalam melakukan uji reliabilitas, yaitu nilai dari Converge alpha ya. Converge alpha ini kita bandingkan dengan 0,6. Ternyata ini lebih besar dari 0,6 sehingga dapat kita katakan bahwa variabel yang pertama ini ya, variabel pertama ini dia reliable gitu ya. Hingga variabel pertama dikatakan reliable sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel pertama itu reliable dengan pertanyaan-pertanyaan yang valid itu adalah V2, V3, V4, V5-nya nggak valid, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 8 pertanyaan. Begitu juga nanti dengan yang variabel yang kedua, pertanyaan ke 11 sampai 20. Silakan kalian kerjakan sendiri ya. Di sini nggak saya tampilkan outputnya karena langkahnya sama ya. Langkahnya sama dengan yang variabel yang pertama. Silakan nanti kerjakan sendiri, kerjakan misalkan hasilnya yang mana gitu ya, yang kalian peroleh. Yang mana yang valid, mana apakah reliable atau tidak. Nah, nanti setelah reliable semua atau valid dan reliable semua baru disebar ke
seluruh responden, gitu, ya. Nah, untuk kalian latihan lagi ya, misalkan kalian mau latihan, ini ada, penelitian kepuasan pelayanan di Harjolukito. Ya, di sini dibagi menjadi 2 bagian. Pertanyaan pertama, itu pertanyaan 1 sampai 10 sama kayak tadi, yang kedua ada 11 sampai 20 juga sama kayak tadi, ya. Tapi di sini sampelnya ada berapa sih? Oh, nggak disebutkan ya sampelnya berapa. Nanti dilihat aja datanya di latihan soal modul 10 ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Kalau misal kalian bingung, bisa tanyakan ke saya atau asisten, atau bisa tanyakan di grup atau di WA Jabri ke saya juga boleh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.